dalam mencari support system karena Yes. misalnya kalian berjuang sendiri, keluarga, teman, kan siapa aja gitu, teman atau enggak teman seperjuangan kalian yang episode ini. Halo semua, welcome to my channel. Ya, video kali ini agak beda dari biasanya karena hari ini aku ditemenin sama Hari ini kita bakalan sharing portofolio FSRD ITB dari kita tahun berapa yang masuk? 2021. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja mulai videonya. Sebelum itu kita bakalan kenalin diri masing-masing dulu. Dimulai dari aku. Kenalin, aku Anoy dari Desain Interior Angkatan 21, jalur masuknya lewat SBMPTN. Kenalin, aku Elsa dari Kria 21, jalur masuknya SNMPTN. Kenalin, aku Nada dari Desain Produk 21, sama kayak Eca masuknya lewat jalur SNMPTN. Hai, aku Dewi dari Seni Rupa 21, aku juga masuk lewat SNMPTN. Aku Rara dari DKV 21, masuknya dari SNM. Kalau saya, dulu tuh aku kalau les, aku cuma ikutan les gambar doang. Aku dulu ikut bimbel sama ikut art class juga buat bikin foto. Fun fact, kita bertiga satu art class. Kalau aku dulu juga ya sama, aku dulu ikutnya les gambar, gak ikut les bimbel. Aku les gambar bareng mereka di Art Class Tridaya di Jalan Fundamental. Kalau kalian mau join, cek Instagramnya aja di @artclasstridaya. Aku nggak ikut bimbel gambar atau les gambar gitu, jadi kayak gambar tuh hobi gitu dari kecil. Kalau aku sama kayak Eca, jadi dulu aku tuh gak pernah ikut les gambar. Jadi belajarnya dari mana? Ya pasti otodidak dan juga ngandelinnya dari YouTube sama beberapa buku tentang metode ngegambar gitulah. Kenapa FSRD ITB? Awalnya aku lihatnya ITB-nya dulu sih sebenarnya karena ITB kan kayak top 3 gitu lah, ibaratnya kayak ya kalau misalnya masuk ITB kayak keren gitulah kelihatannya. Dan kenapa FSRD? Ya karena aku rasa aku punya minat dan bakat di bidang seni rupa dan desain gitu. Kalau aku sendiri kenapa milih FSRD itu karena aku minat ke bidang desain gitu. Terus kebetulan kan ITB itu kan ini ya PTN yang top 3 gitu. Aku ya tertarik aja gitu pengen jadi mahasiswa ITB. Oke, kalau aku sama sih, maksudnya kayak kenapa pilih ITB ya karena kan ITB terkenal. Terus pengen ngambil jurusan seni dan desain, tapi di Bandung tuh cuman ada di beberapa doang ya kalau di negerinya. Terus kayak gak boleh, sama ortu aku gak boleh keluar kota. Terus kayak mau gak mau harus dapetin ITB, jadi pilih ITB. Aku tuh fun fact, dulu tuh antara DKV ITS atau FSRD ITB. DKV ITS tuh soalnya karena SNM, dia bisa aku ambil soalnya dia Saintek DKV-nya bukan Sosum. Jadi antara dua itu, saking bingungnya tuh mana yang dijadiin pilihan pertama, sampai nanya gitu kan kalau tuh kayak kalau tuh aku ngeliatnya nih, aku kira-kira di bayangan mereka tuh bakal ada di mana gitu kuliahnya. Terus dua-duanya sama-sama jawab di ITB aja, di Bandung, dekat gak usah ngekos sama. Jadi ya udah. Dulu tuh aku sebenarnya bodo amat sih kalau urusan kuliah. Jujur aku kayak kalau swasta pun nggak apa-apa, tapi karena aku tahu orang-orang di FSRD ITB itu kayak gimana, soalnya kayak udah punya beberapa kenalan sama temen-temen yang ambisinya sama tuh, aku jadi makin termotivasi soalnya kenal lingkungannya yang sangat aktif dalam kolaborasi. Terus kayak mereka yang sangat mengedepankan konsep dan desain tuh kayak wow keren sekali gitu, cocok aja gitu. Dan ya plus juga di Bandung, jadi kayak ya udah nggak usah kelas, ya udah gitu. Aku sendiri tuh pertama karena linjur, jadi harus nyiapin materinya juga buat sosum. Terus portofolio of course ya. Paling konsepnya juga sama latihan basic gambar kayak gimana sih. Dari aku apa yang harus disiapin? Ya karena ini kampus yang diajarin cara gambar ya, pas pada awalnya ya harus bisa basicnya dulu sih, soalnya nggak bisa expect
kan banyak nih setahu aku orang-orang yang kayak udah gak masuk aja dulu kan ntar diajarin gambar kayak enggak enggak ada ya mereka bakal kasih tahu kalian harus gambar apa itu Tapi kayak selebihnya tuh kita nggak ada yang ngajarin kayak cara bikin kuda tuh gini guys enggak, itu lo harus lihat kudanya langsung gitu kan. Jadi ya saran aku ya learn the basics dulu aja, mau itu anatomi, mau itu cara mengarsir, terus cara pakai wakol itu ya cukup penting, sama kayak pensil warna, media-media lain pada dasarnya gitu. Kalau aku sih paling ya sama tadi kayak nyiapin basic, sama kalau bisa sih kayak nge-explore media yang paling nyaman tuh medianya apa, kayak mau wakol, mau pensil warna, atau oil pastel, karena di portofolio nanti tuh kalian bakal ngasih hasil terbaik dari kalian gitu loh. Jadi jangan coba-coba misalnya kalian mau bikin portofolio still life tapi gak bisa watercolor tapi maksa pakai watercolor gitu. Nah jangan kayak gitu. Soalnya aku waktu itu bikin karya bebas pengen pakai watercolor tapi gak tahu tekniknya jadi kena mental. Sama siapin deskripsi karya itu sih. Kayak kalau misalnya kalian bisa gambar bagus-bagus tapi nggak bisa jelasin konsepnya apa, kayak percuma sih menurut aku ya. Dari aku sendiri sih buat ini sih prepare konsep itu penting, soalnya kayak biar kebayang gitu loh portofolionya mau kayak gimana gitu. Terus ya kayak tadi juga jangan lupa belajar basic-basicnya biar kita ini nggak kesusahan gitu saat mengaplikasikan gitu kayak pas bikin fotonya. Dari aku pasti nyiapin dulu jalur apa kan. Kalau misalkan jalur SBM berarti harus nyiapin UTBK, karena aku jalur SBMPTN jadi aku harus nyiapin UTBK, dan karena aku sebelumnya saintek jadi aku linjur, dan itu aku harus nyiapin belajar dulu UTBK buat ngejar materi sosum. Terus aku juga nyiapin portofolio. UTBK-nya apa aja yang harus disiapin, mungkin latihan soal sih, banyakin latihan soal. Terus banyak evaluasi dari hasil-hasil TO. Portofolionya ya tadi sih yang dibilangin yang lain, basic-basicnya dulu pelajarin, terus apa yang kalian bisa lebih dilatih lagi, terus nantinya lebih dikeluarin gitu loh di porto dari apa yang kalian bisa. Misalkan kalian jagonya di wako, berarti yaudah main di situ aja gitu. Kita spill dulu dari yang imba banget, Dewi. Jujur still life tuh dulu aku benci banget sama still life, parah. Soalnya kayak aku gak suka banget kan dulu ya gambar yang selain orang tuh dan mengikuti contoh tuh kayak. Terus dulu tuh bagi aku ukuran A3 tuh udah gede banget. Gagal tuh gue tengah jalan, makanya gue ya bikin, ya aku lupa lah ya, aku bikin 2 ternyata, satu lagi gagal, terus aku bikin versi barunya. Terus ya jujur aja aku nggak bangga banget sih ya, normal still life dari pensil warna yang sampai jujur tuh sampai robek banget kayak gitu. Serius? Soalnya gue kayak terus selanjutnya aku jujur cukup bangga sih sama si gambar suasana ini, soalnya selain dari menurut aku komposisi yang aku bikin cukup terlihat gitu kayak itu ada apa sih gitu, apa yang sedang terjadi di cerita ini. Aku juga bangga soalnya dalam segi konsep, kan dulu tuh pas di tempat les kita tuh benar-benar ditekan buat kayak konsep kalian tuh harus thinking outside of the box. Alhamdulillah kan dulu kita tuh soalnya tentang kalau ada bencana banjir, aku sang superhero bagaimana cara menanggulangi kejadian tersebut. Dan meanwhile teman-teman aku banyak banget, dan yang udah keterima dan yang berusaha keterima tuh sama kayak mostly superhero atau nggak kayak pemadam kebakaran gitu-gitu. Dan alhamdulillah aku kepikiran kayak gimana kalau bukan orang ini si superhero-nya, gimana kalau ini hewan, terus gimana kalau bukan outdoor atau di kota atau di desa tapi indoor di tempat SeaWorld gitu. Jadi kayak sebisa mungkin think outside the box sih. Terakhir ada karpet. Kalau ngaruh gitu sih kayak cuma ilustrasi biasa aja dari drawing pen sama pensil warna. Soal waktu itu tuh lagi viral-viralnya sih kegiatan berkain bersama kan. Itu aku sangat ngefans dengan kayak ide tersebut. Jadi kayak
ya udah saya bikin fan art, terus ya udah deh dimasukin ke Carbet gitu. Jujur aku kebalikannya sama Dewi. Kalau Dewi sukanya Gamsus, aku sukanya Still Sama Life. ya tuh. Tim Soalnya Still Life. aku lebih suka imitasi hal yang udah ada gitu, kayak lebih kebayang. Terus sebenarnya kalau Gamsus kan kita kayak harus menciptakan dari imajinasi kita kan. Sementara kalau yang Still Life itu aku suka ngeliatin warnanya, terus bentuk-bentuknya, bisa ngikutin proporsi aslinya juga. Terus yang Ya. Gamsus aku ngambilnya POV gitu, POV dari tokoh utamanya, jadi kita ngelihatnya kayak kita yang jadi tim SAR-nya gitu. Terus aku kepikiran kenapa kita nggak banjir yang ada di suatu kapal gitu, kapal feri. Jadi banjirnya tuh karena dia bocor gitu, jadi terus di situ ngeliatin orang-orang yang mau pada pulang kampung. Contohnya diliatin dari barang-barangnya, ada yang bawa tas, ada yang bawa koper, ada yang bawa kardus Indomie kayak gitu. Terus yang di sini tuh susahnya karena harus bikin deskripsi kan. Nah jadi aku mencoba mengartikan si karya ini tuh sesuai objek-objek bendanya gitu. Aku artiin jadi memiliki suatu cerita. Nah, kalau aku sama kayak Dem, aku sukanya Still Life karena aku nggak suka Gamsus, jadi aku bakal liatin Still Life. Nah ini Still Life aku, ini aku juga pakainya pakai pensil Faber-Castell watercolor. Ini lebih warnanya lebih keluar gitu sih. Itu kan kerjainnya tuh bareng-bareng di tempat tes gitu kan ya. Terus kita bawa barang-barangnya, terus kita foto dulu sih barang-barangnya. Habis di foto kita kayak oh, oke ini udah bagus, terus yaudah tuh di sketsa, dibikin, terus digambar. Nah terus kayak diwarnain aja sih semirip mungkin gitu. Itu kayak aku beneran yang, karena kan pakai pensil color ya, jadi lama gitu loh, step by step, layer per layer, bener-bener yang kayak dari tipis dulu. Harus sabar banget sih kalau mau pakai pensil warna. Terus next Gamsus. Nah ini Gamsus, sebenarnya aku nggak suka Gamsus karena basicnya aku nggak suka gambar orang. Gamsus tuh kan harus gambar orang, anatominya harus digambar, kayak aduh aku nggak suka. Terus ya udah kan harus maksain, mau gimana pun harus bikin Gamsus. Terus ya udah abis mikirin konsep tuh kepikiran konsepnya si pahlawannya ini tuh aku kepikirannya TNI. Si TNI itu yang si pahlawan menyelamatkan si bencana banjir itu. Terus background latarnya tuh desaan gitu sih. Terus ada bayi di atas gitu yang ditolongin sama pahlawan itu sih. Bentar, kalau misalkan Gamsus tuh harus ini sih, di arsirannya harus beneran yang kayak dapetin banget. Soalnya nanti di scan. Iya, soalnya kan nanti di scan, jadi si arsirannya harus bener-bener yang kayak dipikirin gitu loh. Kayak mau tipe apa ngarsirnya, cross hatching atau hatching gitu ya dipikirin sih kalau kata aku. Itu kalau pakai pensil grafik biasa kan. Tapi ada juga kan yang pakai pulpen. Oh iya. Next, karya bebas. Aku tuh sukanya watercolor dan bikin makanan dan still life gitu kan. Jadi aku kepikirannya kayaknya aku mau Carbetnya mau gambar makanan aja, karena itu yang aku suka dan menurut aku itu aku lebih bisa gitu. Makanya aku bikin ini. Kenapa aku bikin ayam ini? Sebenarnya terinspirasi dari masakan mamaku. Ini mamaku tuh suka banget bikin ayam kecap. Karena terinspirasi dari mamaku yang suka ayam kecap, terus aku jadi kayak yaudah aku bikin ini, kayaknya mau itu aja deh. Cuman di tengah jalan aku sampai putus asa karena gak dapetin tekstur yang aku mau gitu loh. Aku sampai beneran yang keguru rasa kayak ya nggak mau deh, kayaknya mau ngulang lagi deh, beneran kayak kenapa nggak deh, kayaknya nggak mau deh, kayaknya mau ngulang lagi. Tuh kayak udah mau nangis banget di situ. Terus kayak gak apa-apa, ini belum dapat aja. Terus kayak ya udahannya dengan sabar dilanjutin dan dapet deh tekstur yang aku mau. Kalau aku sendiri aku lebih suka Gamsus. Nah jadi Tim Gamsus ya, ini dia Gamsus Cruise. Nah di sini tuh aku kebayangnya aku jadi Wonder Woman gitu, yang bisa terbang kan. Nah di situ tuh kan ini ya bencananya banjir. Nah aku tuh menyelamatkan warga-warga dengan cara narik si perahu itu, ya pakai tali, ditarik gitu. Nah aku kebayangnya sih banjir yang disebabkan oleh sampah-sampah gitu. Jadi di situ tuh banyak sampah gitu. Aku pikir arsir juga teksturnya. Ini sih Still Life. Ini fun fact ya. Aku
nggak sempet kayak komposisi yang ada yang asli gitu, jadi aku imajinasiin gitu. Iya. Iya apa? Iya itu aku imajinasiin, aku komposisiin sendiri dari foto-foto yang aku save gitu, yang dari Pinterest. Ya, foto aku pakai watercolor doang, sama ada ini sih kayak diarsir dikit pakai pensil warna ya. Selanjutnya ada karya bebas. Ya, judul karya bebasnya Midnight Victoria. Inspirasi dari burung merpati Victoria gitu. Aku ngeposisiin dia tuh sebagai apa ya, pemimpin alam semesta gitu. Ya, jadi kayak ada matahari, ada awan-awannya kan. Itu tuh dia kayak ya yang inilah yang terkuatnya gitulah. Karya ini sendiri aku pakai mix media gitu, pakai watercolor, pakai pensil warna, terus ada akrilik juga, terus aku pakai ini kayak bubuk mutiara gitu, jadi kayak kilap-kilap. Ya begitu. Kamu tim apa? Still life lah. Still life. Aku tuh nggak jauh gambar manusia kan, kayak nggak tahu basicnya gimana waktu itu. Mulai dari Gamsus, ini Gamsus aku. Jadi Gamsus ini tuh aku pakai medianya graphic pencil karena aku ngerasanya jagonya di situ, dan value-nya tuh bisa dimainin gitu kan, kayak gelap terangnya tuh dapet kok pensil. Awalnya aku mau pakai drawing pen, tapi karena kalau misalnya drawing pen aku pakai takutnya gak bisa dihapus gitu loh, dan pasti kerja 2 kali karena kalau pakai drawing pen dibikin dulu sketsanya tipis dulu, baru nanti ditebelin sama drawing pennya buat konsep ceritanya. Jadi kan itu tentang superhero kan. Jadi di sini tuh aku menginterpretasinya superhero yang lebih ke arah fantasi gitu. Karena waktu itu aku lagi suka Avatar The Legend of Aang. Oh my god. Jadi karena temanya banjir, aku milih modelnya tuh si Katara, kan dia pengendali air. Iya. Jadi aku tuh superhero-nya tuh superhero yang bisa ngendaliin si airnya itu dan mindahin ke dimensi lain. Makanya di gambar itu tuh ada portal gitu lah. Buat tempat kejadiannya aku milihnya kereta bawah tanah. Karena kalau misalnya perumahan atau kayak jalan raya itu aku mikirnya pasti udah banyak gitu loh yang ngambil itu. Jadi aku ngambilnya kereta bawah tanah. Ini still life aku. Wow, next. Kalau still life sebenarnya lumayan bangga sih sebenarnya, karena dari semua porto tuh itu yang bikinnya paling lama. Terus aku pakai medianya pensil warna yang Faber-Castell yang klasik tuh aku pakainya diteken banget, sumpah kayak diteken sampai si kertasnya tuh kayak udah bukan kertas, kayak lilin gitu. Kayak lapisan lilin yang licin gitu, sampai kalau dihapus tuh udah gak bisa lagi gitu. Kenapa aku pilih pensil warna? Karena sebenarnya salahnya aku pas persiapan portofolio itu aku gak explore media yang aku nyamannya tuh apa. Dan yang paling familiar ya pensil warna kan. Sampai aku tuh latihan still life seminggu sebelum soalnya keluar, dan aku tuh masih gak tahu cara pakai pensil warna tuh kayak gimana gitu. Terus aku latihan bikin lemon dulu. Lemon. Kalau misalnya pakai pensil warna tuh minusnya ya kayak putih-putih gitu loh. Ya bebas sih, karya bebas. Kalau dari aku ini apa ya, dari pengalaman aja nih, kayak apa yang sudah aku lakukan yang jelek-jelek ini jangan diikuti ya. Yang bagus-bagusnya diikuti. Ya, yaitu dulu time management gue jelek banget. Kayak bener-bener, aduh parah. Maksudnya kan aku kan berarti kurang lebih seminggu kan untuk SNMPTN tuh. Dan walaupun iya aku paling pagi datang ke tempat les jam 7 itu udah gitu kan, dan jam 9 itu jam 7 udah di tempat les kan. Tapi ujung-ujungnya tuh kayak aku tetap masih kurang bisa nge-manage waktu gitu, karena kayak misalkan pas sampai rumah misalkan belum beres nih, aku udah nargetin hari ini nge-arsir semuanya basis dasarnya dulu, belum beres kayak udah di rumah aja gitu. Terus ada pack di rumah kayak
beneran self control. Terus kelas aku kelasnya tuh masih segitu ya? Iya, jadi kan harus kejar. Walaupun alhamdulillah ujung-ujungnya beres, cuma kayak ya menderita sih lumayan. Terus dari aku yang kedua itu prioritas kayak di waktu 9 hari itu tuh kan kita tuh, at least aku kan masih ada sekolah online waktu itu. Pokoknya di situ tuh prioritas aku cuma si portofolio kan, jadi ya udah kayak kalau prioritasnya benar-benar harus Tentuin mana prioritas. Jadi ya pinter-pinter itu aja ngatur waktu dan prioritasnya. Dari aku gitu. Kalau dari aku sama kita manajemen penting banget, soalnya kita cuma punya waktu yang terbatas, tapi kita harus ngasih 3A3 gitu kan, yang mana waktu itu masih wow gede banget tuh A3. Ya menurut kita saja gede. Apa ya, kalau aku dari hari pertama ngerjain sketsa tuh udah sebisa mungkin langsung mewarnain juga gitu, pakai juga warna. Jangan kayak ngabisin terlalu lama di sketsa, terus kayak kita nggak sempet buat detailing atau render yang lebih bagus gitu. Apa konsep? Kalau aku tuh waktu itu konsep telat deh ngerjain. Ya soalnya mikirin konsep sampai 3 hari gitu, nggak salah. Pokoknya apa ya, terlalu lama tapi terlalu singkat juga nggak baik gitu. Jadi kayak secukupnya aja dipikirin tapi matang gitu. Jaga kesehatan. Oh benar. Soalnya waktu itu aku lagi nggak enak badan, terus kayak lagi banyak pikiran barengan sama otak juga. Jadi bener-bener kayak harus itu kayak makan dijaga, istirahat juga tetap cukup gitu. Ya, dari aku juga sama sih, dari semuanya time management, terus tentuin prioritas kalian, tentuin goals kalian gitu loh. Terus kalau buat portofolio ini harus dipikirin konsepnya sih. Kalau kalian gak dapet konsep tuh nanti gambarnya gak akan munculin cerita gitu loh. Jadi beneran dipikirin konsep, apalagi buat gamsus. Terus dipikirin kalian bakalan mau pakai material medium apa, teknik-tekniknya. Karena kan itu kita harus nyiapin 3 karya dalam waktu yang udah ditentuin. Harus kayak ngatur, misalkan buat ngerjain karya A berapa lama, ngerjain karya B berapa lama, karya C berapa lama. Jangan kayak kehabisan terlalu fokus di satu karya, 2 karya belum diselesain gitu loh. Jadi bener-bener dibagi banget. Kalau aku dulu ngerjainnya semuanya barengan, beneran barengan dalam satu waktu barengan. Jadi kayak misalkan sekarang aku 2 jam ngerjain ini, terus kalau aku udah capek, udah gabut, udah bosan sama yang ini, ganti ke yang ini. Jadi dalam satu hari itu bisa kepegang 3-3-nya gitu loh. Jadi jangan satu doang gitu loh, jangan fokus ke satu doang karena takutnya yang lain gak kepegang. Jangan ngeliatin punya temen, maksudnya kayak kalian punya kalian ya udah punya kalian gitu loh. Kalian boleh lihat punya teman kalian, tapi kayak oh ya udah mereka punya kemampuannya sendiri, punya karyanya sendiri, punya stylenya sendiri, dan kalian juga punya gitu. Jangan disamain sama punya yang lain karena itu gak beda. Jadi kayak ya udah fokus sama diri sendiri gitu loh. Nanti stres. Iya, kalau misalkan kebanyakan ngeliat kayak dari kanan kiri kayak aduh yang aku gini ya aku gitu. Jadi kayak jangan terlalu kayak gitu biar gak stres. Lihat tapi kita kayak ambil inspirasi bagus gitu, jangan Bener-bener jadiin motivasi. Iya benar. Harus siapin mental, siapin fisik, benar banget. Fisik mental harus disiapin karena aku pas ngerjain porto aku sepegel-pegel itunya. Pegel banget, bener-bener kayak punggung aku sepegel itu. Siapin mental karena mental kalian kan harus nyiapin upra, harus ngerjain ujian-ujian di sekolah, terus juga nyiapin portofolio gitu-gitu kan. Jadi kayak jangan dibawa stres tapi jangan dibawa stres gitu loh. Jangan dipikirin banget loh. Pokoknya jangan sampai kena ke mental kalian gitu. Ya harus Insya Allah. Terus aku pernah dapet ini sih, waktu ngerjain porto tuh teman aku sempet ngasih saran apa ya, kayak nasihat. Dia bilang anggap aja dia tuh kayak trial kita kuliah tuh bakal gimana. Jadi diambil hikmahnya dan kayak oh ini cara rasanya dan ini cara manajemennya kayak gitu. bener. Kerahin semua kemampuan kalian, tapi nantinya kayak oh ya udah aku udah, yang penting aku udah apapun hasilnya terima aja gitu loh. Karena kalian udah ngerahin semua kemampuan kalian di situ. Hasilnya apapun itu berarti ya udah yang terbaik, terima aja. Kalau dari aku sendiri selain time management yang kayak yang lain tadi, sama ini sih harus mikirin konsep mateng gitu loh, biar kebayang gitu mau bikin yang kayak gimana. Nah, terus satu lagi harus percaya diri, jangan insecure depan kalian. Jangan lupa berdoa. Iya, itu yang paling penting. Dari aku tipsnya
ini tips yang menurut aku suka lupa, cari tempat scan. Sumpah. Dulu kita di foto sih ya, di foto Sebenarnya ada opsi buat nge-scan sama foto lewat HP, cuman ya kamera. mending kalau dari aku sih mending scan aja karena detailnya tuh lebih kelihatan. Iya. Tempat scan biasanya di percetakan ada, Terus tukang fotokopi ada. bisa gini nggak sih? Nyoba beda tempat gitu, Iya. kayak coba yang Beda. hasilnya paling bagus. Yang paling bagus yang mana gitu. Kan technical Soalnya software. ya harus dibikin teknik. Aku kan sebelumnya di foto dulu kan, tapi di foto di scan, terus ternyata hasilnya beda banget. Dan ternyata yang lebih kelihatan mirip tuh hasil scan. Jadi cobain dari berbagai cara aja gitu loh. Kan kata aku lihat lagi sih kayak kalau misalnya detailnya kurang edit dikit boleh, tapi jangan terlalu jangan ekstrim banget. ya. Enhance aja. Jangan ekstrim. Terus yang selanjutnya adalah tipsnya adalah mencari support system karena Yes. kalau misalnya kalian Maksudnya berjuang sendiri, Keluarga, teman, kan siapa aja gitu, teman atau enggak teman seperjuangan kalian yang Tapi episode iya, ini. itu jujur sangat membantu. Terus ini tapi chat. Iya. Iya, kita ikutan open chat. Oh ya open chat iya. Dan di situ Sekarang ada ada nggak sih? Enggak, udah enggak ada open chat. Nggak Tapi kan ada. sekarang kan Twitter. Oh, iya. Twitter. Mutualan nih TikTok. Iya. biasanya kayak Tapi foto zaman itu open juga chat. nge-share Iya. kalian harus gimana. Nih, aku sama Anoy. Itu juga ya? Iya. Hogwarts. Iya, kita dari open chat. Aku juga masuk open chat tapi aku gak masuk Hogwarts. Iya. Ngomongin tadi support system, tapi jujur teman-teman di les tuh bisa jadi support system Iya, juga bener. gitu loh. Kayak beneran kerasa Kita kayak banget. nyambat juga nyambat banget. Nangis. Kan kalau tadi itu kamu ngerjain kayak 3 sekaligus berjalan gitu kan. Nah kalau aku beda, kalau aku karena aku stuck di Gamsus, aku beresin still life cepat mungkin. Jadi aku kayak udahlah mending still life beresin aja gitu semampu aku. Baru nanti aku bisa fokus ke Gamsus. Jadi aku nggak mau fokus aku tuh terpecah ke banyak hal gitu biar kerjanya maksimal. Berarti ada beda-beda personal Iya, gitu ya. bener. Tergantung kalian cocoknya sama yang gimana. Kalau aku tipe yang kayak pengen kepegang semuanya dulu biar tahu rasanya, oh ini lebih punya butuh waktu lama, kalau ini bisa dah cepat gitu, atau ini kayak oh ini bisa segini gitu. Iya. Tergantung kalian. Cari tipe ngerjain kalian sendiri deh gitu, yang enak sama kalian. Nah waktu itu time management saya jelek juga. Kerjaan still life 8 hari, Gamsus 2 hari. Demi apa? Gamsus. Oh my god. Tapi Gamsus tuh maksudnya teknis gambarnya ya. Kalau konsep juga beriringan gitu loh. Karena aku ngerti gitu mikirin konsep tuh susah. Jadi sedari awal soal itu udah ada, aku tuh mikirin konsep sambil ngerjain still life juga gitu. Kemampuan menulis kalian dalam menjelaskan suatu karya juga harus dilatih juga gitu. Karena di kuliah juga itu diperluin. Oke, jadi segini dulu buat video part satunya. Kalau kalian penasaran banget tentang per-TPB-an dan perjurusan, jangan lupa nonton part 2-nya. Mungkin segini dulu aja dari kami. Aku Anoy, aku Eca, aku Nada, Saya Dewi. Aku Rara. kami pamit undur diri. Bye. See you di part 2. Kamera roll and action. Bentar potong. Kamera, yuk music ya. Ada efeknya di rumah. Ada efeknya di rumah.